Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Kesempatan ini saya didaulat untuk membawakan materi. Saya hanya mau menyampaikan sedikit saja dan berharap, tentu kita harapannya adalah memberi manfaat, dan kemudian nanti ada diskusi. Diskusi itu artinya di dalamnya ada sharing, karena sudah banyak materi yang kita dapatkan baik sebelum Ramadan apalagi setelah memasuki Ramadan ini. Ceramah tarwih, khutbah Jumat, ya, ceramah subuh dan sebagainya. Yang saya mau angkat tema pada hari ini adalah mengenali karunia dan istidraj. Mengenali karunia dan istidraj. Dalam kehidupan kita, para jamaah, kita mendapatkan karunia dari Allah dengan berbagai macam bentuknya. Kesehatan itu nomor satu, karena semua ibadah bisa kita lakukan kalau kita sehat. Kesempatan itu karunia. Jabatan karunia. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai dosen, karunia yang besar sekali dan luas sekali manfaatnya. Anak-anak kita, keluarga kita, karunia. Jabatan karunia. Rezeki yang lain karunia. Menjadi ketua RT, ketua RW itu karunia. Nah, karunia kalau itu kita jalani berdasarkan syariat. Artinya kita menjalani itu berdasarkan tuntunan agama sebagai amanah. Nah, karunia ini bisa berbalik menjadi istidraj ketika itu tidak kita jalankan secara baik. Jabatan misalnya, kita melakukan penyimpangan, penyelewengan, memang tadinya adalah karunia, tapi bisa menjadi istidraj. Ya, istidraj itu adalah sesuatu yang kita dapatkan yang memplesetkan kita, sehingga bukannya pahala yang didapat, malah dosa menjabat, tapi korupsi. Ya. Jadi karunia yang kita dapatkan itu ketika kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan lolos. Karunia kesehatan, karunia umur. Kita ambil contoh sekarang ini kan santernya penyakit corona. Ya. Nabiullah Ayyub alaihissalam diuji oleh berbagai macam musibah, termasuk penyakit. Musibah kerugian, harta bendanya habis, jadi miskin yang tadinya kaya. Anaknya meninggal, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan penyakit ganas. Kalau kita di sini mungkin disebutnya itu kusta atau lepra. Ya, diuji oleh Allah berupa penyakit dan bencana yang lain. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia adalah lolos, kembali dipulihkan kesehatannya, meskipun sudah dikucilkan oleh umatnya dan keluarganya, istrinya. Dia kembali sehat dan kembali diganti keturunannya setelah habis anaknya meninggal. Setelah dia sehat, istrinya melahirkan, malah satu kali melahirkan kembar. Jadi semua anaknya meninggal, kembali
ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki kembali hartanya, memiliki anaknya yang sudah meninggal, artinya diganti dengan anak yang baru. Nah, inilah yang perlu kita pahami doanya para jamaah. Ya, ada doanya. Allahumma rabbi masani yadur wa anta arhamur rahimin. Itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Kita bisa, saya selalu baca itu di zaman corona ini, meskipun sebenarnya di luar corona juga kita harus baca itu. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya, artinya, ya Allah, aku sudah kena penyakit. Tidak ada yang lebih penyayang melebihi daripada kasih sayangmu ya Allah. Itu saja doanya, singkat. Akhirnya diutus malaikat memberikan syarat-syaratnya, menyapukan air di badannya, akhirnya kembali sehat dan kembali seperti biasa para jamaah. Nah, inilah yang saya maksudkan, supaya semua karunia baik berupa harta, materi, kedudukan, status sosial, kesempatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jalani dan kita jadikan itu sebagai amanah. Karena itu di bulan Ramadan ini mari kita membina keluarga para jamaah. Keluarga, minimal pembelajaran agama. Saya kira kalau di kompleks dosen tidak perlu terlalu banyak diceramai yang begini. Lebih tahu mendidik anak, mendidik keluarga. Kalau di tempat lain saya sering menyarankan, belikan buku-buku agama anak-anak kita, terutama pedoman salat. Kita orang tuanya, ya tentu kalau Al-Quran sudah jauh sebelumnya itu sudah tersedia di rumah para jamaah bersama dengan terjemahannya. Ya. Kita orang tuanya, tidak apa-apa kita beli buku Riyadus Salihin, hadis-hadis sahih, Bukhari, Muslim. Nah, itu tidak ada lagi hadis yang meragukan di situ para jamaah. Paling enak dibaca karangan Imam An-Nawawi, Riyadus Salihin. Itu bagus sekali kita baca para jamaah. Kita pahami isinya, lalu sedikit-sedikit kita manfaatkan. Kita ini kan manusia biasa, serba kekurangan. Nah, yang penting bagi kita, kita mulai. Bahasa saya itu kita mengangsur, mencicil. Tidak mungkin semua apa yang kita tahu, apa yang kita dengar 100% kita bisa praktekkan. Tapi janganlah ditunda semua. Apa yang sudah bisa kita lakukan, kita lakukan para jamaah. Yang wajib saja kita diwajibkan untuk melaksanakan. Tapi kalau belum tiba waktunya, belum mampu kita, bisa ditunda. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu anjuran, undangan untuk kita melaksanakan haji karena wajib. Tapi karena berbagai problem, antrian panjang, malah lagi corona, tertunda-tunda. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berniat dan sudah. Ya. Artinya kita tidaklah menjadi beban nanti pertanyaan di akhirat, kenapa aku tidak haji? Saya sudah mendaftar, Pak. Tetapi masih banyak hambatan, waktu, masalah penyakit dan sebagainya, sehingga tertunda-tunda. Nah itu. Jadi banyak sekali. Kita ajari anak kita, kita mendidik, kita berikan nama yang baik. Yang membina keluarga, memberikan nama yang baik, itu yang pertama. Nama yang baik itu adalah nama yang ada dalam Al-Quran. Nama-nama nabi, nama-nama malaikat, Asmaul Husna bisa juga. Tapi kalau Asmaul Husna kita tambah di depannya menjadi misalnya Abdul Rahman, Rahman Rahim itu kan Asmaul Husna. Kita tambah Abdul Rahman, Abdul Majid dan sebagainya. Sesudah itu kita didik anak-anak kita. Jangan kita biarkan. Sekarang godaan para jemaah, lingkungan global sangat kuat membentuk kepribadian anak. Tentu tidak semua dibutuhkan. Lingkungan global yang dibutuhkan yaitu pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat, yang sejalan dengan syariat agama. Nah, teknologi sekarang ini bisa membentuk kepribadian anak, Pak. Melalui HP, nonton film-film kekerasan, nonton film-film porno dan lain sebagainya. Tapi di HP juga ada belajar Al-Quran. Karena itu kita tuntun anak-anak kita. Kita bisa rasakan para jamaah. Kita dulu, saya seumur umur saya ini sangat menghargai dan sopan kepada orang tua. Tapi sekarang jangankan sopan, disuruh dia menantang, luar biasa. Nah inilah yang perlu kita, padahal anak itu adalah amanah.
Nah, di akhirat itu ada salah seorang ulama, ustadz, kiai, atau orang yang bertakwa dan sangat tinggi keimanannya. Ya, dikisahkan dia masuk neraka. Kenapa? Dia sudah buru-buru mau masuk surga karena pahalanya bagus, amalnya baik. Tapi anaknya tidak ibadah, banyak berdosa waktu di dunia, dan dia lalai membina anaknya. Akhirnya apa? Anaknya divonis masuk neraka dan orang tuanya ikut masuk ke neraka. Nah, inilah ya, bukan anak bukan menjadi karunia, tapi menjadi istidraj, menjadi istidraj. Nah, inilah kewajiban kita mendidik anak kita, mendidik supaya dia bertakwa, memahami agama, ya, memahami agama. Nah, setelah kita berikan nama, kita didik, kemudian kita dukung dengan fasilitas kehidupan. Misalnya kalau dia berwirausaha, kita dukung modal. Nah, sesudah itu ya, kalau misalnya kita lihat semua bakat-bakatnya, hobinya kita salurkan. Dan sesudah itu kita doakan para jamaah. Doa itu kita ambil lagi dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran itu ada doa yang sangat pendek, dan saya kira ini hanya sekedar menyegarkan ingatan kita para jamaah, yaitu doanya Nabiullah Ibrahim. Ya, apakah tidak bisa kita menggunakan doa dengan bahasa kita sendiri? Bisa, Pak. Boleh. Cuma kalau di dalam Al-Quran itu memang sudah terbukti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berdoa itu adalah nabi. Nabi itu bersih dari dosa. Jadi kalau doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih banyak dosa. Atau mungkin diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ada juga yang langsung dikabulkan tunai. Ada juga nanti di akhirat. Ada juga diganti. Dia berdoa tapi tidak didapat-dapat apa yang dia minta. Mungkin kita gantinya adalah kita dihindarkan dari malapetaka dan musibah. Atau mungkin di akhirat baru diberikan para jamaah. Apa doa Nabi Ibrahim? Mengapa ini kita selalu mengingatkan? Contoh doa yang paling bagus itu doanya Nabi Ibrahim. Ya. Kenapa? Karena keturunan Nabi Ibrahim rata-rata menjadi orang beriman, orang saleh, dan menjadi nabi. Ya, keturunan Nabi Ibrahim, Ismail, itulah ke kita Islam. Lalu keturunan untuk orang-orang Yahudi, Bani Israel, itulah ya seperti nabi-nabi Bani Israel, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu keturunannya semua Nabiullah Ibrahim. Doanya Rabbi habli minas salihin. Sederhana, singkat. Kapan kita baca? Ya, mungkin sesudah salat kita selipkan di antara sekian banyak dosa, lalu kita bayangkan anak kita, Rabbi habli minas salihin. Bisa juga ketika kita antar masuk keluar rumah untuk ke sekolah, kita pegang-pegang kepalanya sambil konsentrasi mengharap Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Sederhana, gampang dihafal, Pak. Gampang dihafal. Rabbi habli minas salihin ada di dalam Al-Qur'an para jamaah. Ya, jadi doa-doa para anbiya itu banyak. Doa Nabi kita, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya. Saya kira sudah bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal semua. Yang terpenting bagi kita ialah bagaimana kita konsentrasi berdoa, dan sebelum berdoa kita beristighfar, kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Saya ingin menyampaikan juga di mana-mana kalau ada jadwal saya, itu mari kita ya lazimkan salat taubah. Kenapa? Salat taubah ini diantara salat-salat sunat ini yang paling gampang dilakukan para jamaah. Kenapa gampang? Karena sembarang waktu. Di masjid boleh, di rumah boleh, siang-siang boleh, malam boleh, pagi boleh. Ya kalau salat tahajud ya kan tengah malam. Itu memang dianjurkan juga di dalam surah Al-Isra itu. Yang dimulai dengan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalilnya itu di dalam surah Al-Isra untuk salat tahajud. Ya, salat tahajud yang paling afdal memang salat tahajud sesudah salat fardu. Tetapi kalau salat taubah, salat bertobat, kan niatnya sesuai di hati kita. Saya bersalat tobat karena Allah. Atau kita mau lafazkan boleh, ya. Usalli sunnatat taubah rakaataini ada alillahi ta'ala. Itu sederhana sekali para jamaah. Kenapa mudah kita lakukan? Karena tidak diikat oleh waktu. Bisa asar, bisa duhur, bisa pagi, bisa subuh, bisa malam. Di mana-mana.
Sehingga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ke tanah suci, karena di sana itu kan pekerjaan yang paling banyak itu adalah salat. Di Madinah saja salat arba'in namanya. Di Masjidil Haram, kalau kita tidak mau langsung tawaf, bisa salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Paling mudah kita lakukan para jamaah, apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa para jamaah. Karena itu salat ini adalah tiang agama, sudah kita tahu para jamaah. Karena itu kita manfaatkan salat ini untuk kita perbaiki ibadah kita. Tidak ada keberuntungan yang bisa kita peroleh kalau salat kita cacat atau katakanlah bermasalah para jamaah. Karena itulah salat adalah kumpulan bacaan-bacaan, di dalamnya adalah doa. Kita mensyukuri waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia berupa waktu ini kita manfaatkan. Saya ingin mengemukakan sebuah kisah yang dikemukakan oleh salah satu imam sangat terkenal di dunia ini, dan karya-karyanya dijadikan rujukan oleh para juru dakwah ulama, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pada satu ketika dia tanya santrinya, dia tanya murid-muridnya, karena rata-rata imam-imam besar itu para jamaah, ulama-ulama, sufi apa segala macam, wali Allah itu ada pesantrennya, ada sekolah agamanya, ada pendidikan murid-muridnya. Dia tanya, hai muridku, hai santriku, saya mau tanya, jawab ya sesuai dengan pengetahuanmu. Apa pertanyaannya Syekh? Begini, coba sebutkan, kemukakan yang paling jauh dalam kehidupan di dunia ini. Apa saja yang paling jauh menurut Anda dalam kehidupan? Anak santrinya menjawab, yang paling jauh itu Syekh adalah yang tidak pernah kita bisa pegang, tidak pernah kita bisa jangkau. Matahari, bulan, bintang, itulah yang paling jauh, kata muridnya. Lalu ditanya lagi, hai santriku, murid-muridku, yang paling dekat itu apa? Muridnya menjawab, yang paling dekat itu Syekh, yaitu yang selalu sama-sama dengan saya dan mudah saya dapatkan. Rumahku itu paling dekat, setiap saat saya ada di rumah. Bapakku, ibuku, saudara-saudaraku, itu yang paling dekat. Nah, kemudian Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan, jawabanmu bukannya salah, tapi ada jawaban yang lebih tepat. Ada jawaban yang lebih tepat. Yang paling jauh itu menurut Imam Al-Ghazali adalah waktu yang sudah lewat. Waktu yang sudah lewat, itu yang paling jauh. Kenapa? Karena kalau dia sudah lewat, kita mau panggil kembali, tidak bisa lagi. Tidak bisa kita raih kembali itu waktu yang sudah lewat. Artinya apa? Kita ini kalau memang mau menghargai waktu, jangan lewatkan waktu tanpa ya memanfaatkan amanah berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beramal, beribadah, membantu orang, bersedekah, salat, berbuat baik, bertadarus, belajar agama, membantu orang lain setiap saat. Karena amalan-amalan kecil itu para jamaah tidak bisa kita memandang enteng. Karena kadang-kadang amalan kecil tapi membuat Allah memberikan vonis yang sangat menyejukkan. Contoh, dalam satu kisah ada seorang pelacur. Ini pelacur tentu apa sih ibadahnya apa? Ibadahnya apa? Tentu kalau pelacur tidak mungkin 5 waktu lah, mungkin ya dosa siang malam. Tapi ketika dia berjalan keluar, dia melihat anjing yang kehausan, mau turun ke sumur minum. Lalu tiba-tiba WTS ini, pelacur ini mengambil sendalnya yang ada kolomnya, diambilnya air itu melalui sendalnya, dikasih minum itu anjing. Baru dikisahkan bahwa pelacur ini masuk surga. Itu karena ampunan Allah. Belas kasihan. Kasihan kepada sesama makhluk, meskipun bukan manusia. Nah, karena itulah jangan kita pandang ente itu pekerjaan baik para jamaah. Mungkin kita memelihara kucing, kucing ini bisa mengantar kita nanti masuk surga. Karena itu adalah makhluk Allah. Apalagi kita tahu bahwa Nabi kita itu sangat senang dengan kucing. Sedangkan kita ini adalah pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pekerjaan kecil, menyingkirkan duri di jalanan, itu pekerjaan kecil para jamaah. Memperbaiki jalan jembatan masuk ke lorong kita,
dengan tujuan bahwa orang nanti lancar mau berjamaah, orang lewat menikmati. Setiap orang yang lewat itu kita dapatkan pahala para jamaah, karena kita yang berkorban untuk membangun jembatan kecil yang rusak itu. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan amanah yang Allah berikan berupa waktu, tenaga, dan semua amwal wa anfus, ya kan. Sebenarnya dua ini yang kalau mau disimpulkan, amwal anfus. Amwal itu ya harta kita, anfus itu diri kita. Nah, diri kita ini yang paling luas ini, karena kita senantiasa mencari ilmu, punya kesempatan, punya jabatan, punya kekuatan. Itu anfus kita. Kita arahkan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, kita ya jalankan sesuai dengan peruntukannya. Ya, amwal, ya amwal ini bisa saja titipan. Nah, kemudian jawaban Imam Al-Ghazali tentang yang paling dekat. Yang paling dekat itu para santriku adalah maut. Ya, yang paling dekat. Dan itu jawaban itu sampai sekarang saya kira tetap benar. Karena maut ini datang sangat dekat sekali. Sering kita tidak pikir-pikir, masih sehat, mati. Kadang-kadang ada penyakitnya, kadang-kadang juga tidak ada penyakit, langsung mati. Karena itu yang paling dekat kata Imam Al-Ghazali. Dan inilah mengingatkan kita semua. Saya tinggal di BPH Pak, di sana di Bumi Permata Hijau, Patala Selapang. Dalam beberapa bulan terakhir ini, jalan masuk di situ, jalan sekitar 200 meter tidak sampai, 5 orang meninggal. Ada yang kena COVID, ada juga tidak ada penyakitnya, tiba-tiba meninggal. Ini termasuk tetangga saya satu tembok dengan rumah saya meninggal. Wah, ini sudah sangat dekat, ini mau jangan-jangan nanti menyeberang ke rumah saya. Tapi ya itulah sudah takdir. Tidak boleh kita terlalu takut, karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa karunia yang kita dapatkan, apa yang kita mampu kita lakukan sesuai dengan perintah agama para jamaah. Karena itulah saya ingin mengajak, ya, hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Timbang-timbanglah dirimu sebelum engkau dipertimbangkan. Mengevaluasi diri kita, apa yang pernah kita lakukan para jamaah. Apakah yang pernah kita lakukan ini mengandung unsur pahala atau menghapus dosa? Menghapus dosa. Karena sebenarnya yang kita cari ini intinya cuma dua para jamaah. Kita mencari pahala kebaikan supaya di akhirat nanti menjadi pilar kita, menjadi sesuatu yang menolong kita untuk memberikan syafaat. Ya, lalu kita berharap juga supaya dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu kriteria untuk mendapatkan ridhonya, surganya adalah ketika kita tidak berdosa, ketika dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya sehingga mengapa anak baik itu dijamin surga? Karena belum berbuat baik, belum berbuat pahala, tapi sudah dijamin surga. Kenapa? Karena dia belum ada dosa. Nah, inilah yang kita di bulan Ramadan ini, kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak dikecap-kecap oleh penceramah para jamaah. Bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan penuh mubarak, penuh berkah, ya, bulan di mana pahala dilipat gandakan, setan dibelenggu, pintu surga dibuka. Sudah tahu kita para jamaah. Karena itu mari kita maksimalkan tiga poin. Mangsama Ramadana, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu itu. Yang kedua, mangqama, mendirikan mangqama Ramadana. Lalu yang ketiga, mangqama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar insyaallah mudah-mudahan umur panjang kita masih bisa dapatkan. Itu para jamaah, itu yang perlu kita, 3 poin ini kita maksimalkan puasa kita. Jangan kita nodai puasa kita dengan membatalkan atau menggugurkan pahalanya. Apa yang membatalkan? Karena kita sudah tahu pahala puasa bisa hilang karena bohong. Pahala puasa bisa hilang karena gosip, ngerumpi. Ya, gosip ngerumpi ini bisa menimbulkan gibah, fitnah, ya, namimah. Itu. Jangan kita rusak puasa kita. Mungkin puasa kita sah karena rukunnya kita sudah lakukan, berniat dan menahan diri dari makan dan minum. Oke, gugur kewajiban. Tapi pahalanya bisa ini. Padahal kita ingin mendapatkan salah satu pintu surga, yaitu pintu rayyan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang penilaian puasa ini langsung oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus.
Kalau pahala-pahala kebaikan yang lain dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa pahalanya wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak ditentukan angkanya. Tergantung penilaian Allah melihat keikhlasan dan kesempurnaan puasa kita. Karena itulah mari kita bergembira di bulan Ramadan ini para jamaah. Karunia yang Allah berikan kepada kita manfaatkan secara maksimal agar betul-betul tujuan-tujuan kita dalam kehidupan di dunia ini, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita bisa dapatkan para jamaah dengan melihat secara rinci karunia apa lagi yang ada pada diri saya. Apakah ini saya sudah lakukan sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Saya kira inilah yang saya ingin sampaikan. Semoga ada manfaatnya para jamaah. Saya sangat senang karena ada acara diskusi. Tentu bapak-bapak kita sharing saja Pak, karena ya mungkin saya berdiri di sini karena saya terikat dalam satu organisasi dakwah Al-Markas, sehingga dijadwalkan bahwa pengetahuan kita kurang lebih sama semua. Kurang lebih. Kalau itu diskusi adalah sharing. Sharing itu kita masing-masing berhak untuk mengajukan pendapat-pendapat sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu adalah banyak dosen, bisa menggabungkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Nah itu, saya kira inilah yang saya ingin sampaikan para jamaah. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.